ceritanya ya, maksudnya di mimpinya tuh aku meninggal, aku ngelihat Kia, aku ngelihat mama aku, papa aku tuh, aku teriak-teriak gitu kayak, "Mah, Irwan tuh belum meninggal, Irwan belum mati, belum." Teriak tuh sampai kayak mau keluar gitu loh, kayak tenggorokannya mau keluar gitu loh. Keras banget, tapi mereka gak ada yang denger satupun gitu. Kayak kok aku ngerasanya kok hidup gue kayak gak lama lagi ya gitu. Sempat waktu itu sempat kayak gitu beberapa tahun yang lalu. Dan aku nangis juga sama dia pulang umroh gitu. Aku takut banget ya gitu. Aduh, dosa aku banyak banget nih, aku harus gimana, aku bawa apa, panik sendiri. Juga insya Allah kita serasa saat ini tuh berada di taman surganya Allah. Jadi semuanya serba meneduhkan ya. Masya Allah. Amin, amin. Masya Allah. Irwan Syah dan Zaskia Sungkar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Gimana tadi jualannya sudah ditinjau? Udah alhamdulillah. Kayaknya laku paling banyak kayaknya ya hari ini. Sama lah semuanya juga. Hari ini kayaknya lebih banyak lagi daripada kemarin Masya Allah, ya. amin. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Oke, ini mungkin menjadi satu pertanyaan pembuka buat yang ada di sini. Nanti kita nggak akan terlalu banyak bertanya, justru kita akan berikan kepada Sobat Hijrah yang ada di sini ya untuk bertanya kepada pasangan yang luar biasa ini. Cuman menjadi pertanyaan pertama untuk Irwan Syah maupun juga untuk Zaskia Sungkar. Momen apa sih yang akhirnya menjadikan kalian berdua untuk memutuskan berhijrah? Nah, sebelum melangkah ke istiqomah, kita akan tanya dulu, momen apa yang membuat kalian berhijrah? Benar-benar yuk. Sesuatu yang membuat inspirasi kalian. Nah, sama silakan. Atau berbeda nih momennya nih? Ini kok pertanyaan pertama udah langsung berat gitu ya. Langsung kita hajar. Ini buat mancing yang ada di sini buat daging, kepo-kepo Pak, ya. Daging ini daging. Gimana? Ya, oke. Sebenarnya momen paling yang bisa bikin aku hijrah, sebenarnya untuk semuanya sih, nggak ada momen yang paling menarik dibanding momen kematian. Setuju nggak? Setuju. Kalau kita tahu matinya misalkan berapa puluh tahun lagi gitu, ya kita santai-santai dulu segala macam gitu kan. Tapi karena kita nggak tahu matinya kapan, bisa besok, bisa lusa, bisa hari ini, ya kan? Jadi kita tuh lebih takut mati dalam keadaan yang tidak baik, sempurna, tidak baik gitu kan. Nah, tapi kalau aku, momen apa, aku pernah dimimpin sama Allah, itu mimpinya waktu aku belum pernah aku belum pernah dengar kajian gitu-gitu kan. Aku dimimpiin tuh bener-bener proses kematian. Proses kematian. Proses kematian. Jadi Masya Allah. Pas ceritanya ya, maksudnya di mimpinya tuh aku meninggal, aku ngelihat Kia, aku ngelihat mama aku, papa aku tuh, aku teriak-teriak gitu kayak, "Mah, Irwan tuh belum meninggal, Irwan belum mati, belum." Teriak tuh sampai kayak uratnya keluar. Gitu ya. Kayak mau keluar gitu loh, kayak tenggorokannya mau keluar gitu loh. Keras banget, tapi mereka gak ada yang denger satupun gitu. Nah, terus abis itu ya aku dibopong gitu kan, dibopong pakai di keranda gitu, terus aku lihat gitu, terus aku dikuburin gitu. Nah, pas setelah aku ya belajar hijrah gitu ya, setelah itu kan aku kayak ngerasa takut banget gitu, kayak ternyata kayak gitu mati itu menyeramkan sekali gitu loh. Di saat itu aku baru tahu gitu kalau proses kematian itu ada dua juga. Jadi untuk orang-orang yang soleh dan untuk orang-orang yang kurang soleh gitu kan. Nah, kebetulan mimpi aku untuk orang-orang yang kurang soleh. Ya Allah. Jadi setelah tahu gitu ya. Jadi pas aku tahu orang soleh tuh mati, dia tahu kalau dia mati. Oke, gue udah mati nih gitu kan. Terus dia ngelihat keluarganya segala macem, dia lihat terus ya dia tahu gitu. Dia bakal ketemu sama sang kholik gitu kan. Dia akan ketemu sama Allah gitu. Terus dia bakal dijemput sama malaikat dan lain-lain kayak gitulah. Ditunjukin neraka, ditunjukin surga gitu-gitu kan. Nah ini kan aku tuh sangat menyeramkan gitu loh mimpinya. Pertandanya gitu ya. Iya, jadi benar-benar pas bangun itu kayak malaikat kayak nanya man robuka gitu. Kayak kaget gitu ya. Bangun terus dia kamu kenapa? Terus aku bangun sambil nangis. Aku udah nangis, aku udah nangis terus bangun.
sesenggukan aku nangis. Terus ya dia nanya, kamu kenapa nangis gitu. Terus aku bilang aku mimpinya gak enak banget. Gini, kayaknya kalau aku gak belajar ngaji lagi gitu, kayaknya Allah bakal marah banget ya sama aku gitu. Itu jadi mulai titik ya, titik awal hijrah. Kalau Zaskia, apakah setelah dengar ceritanya tuh berkali-kali gitu ya, tapi udah lama gak denger, sekarang denger lagi jadi ngap. Ya Allah, ngerasain juga gitu kayaknya. Enggak, beda ceritanya sama Irwan, cuman kalau dibilang, aku tuh agak bingung ya sama definisinya hijrah. Karena sampai sekarang pun aku ngerasa semuanya itu aku ngerasa semua masih proses, masih belajar, masih ngerasa banyak kurang, masih ngerasa susahnya istiqomah. Banyak banget yang harus, ilmu yang masih, miskin ilmu banget, banyak ilmu yang masih harus digali, banyak yang harus dipelajarin. Dan alhamdulillahnya mungkin kalau satu cerita yang bikin perjalanan hidup aku yang bikin akhirnya justru aku ngerasa ini saatnya untuk lebih bisa belajar lagi, lebih bisa tahu ilmunya lagi. Kenapa sih kita harus mau ibadah gitu? Kenapa sih kita harus mau belajar untuk istiqomah gitu? Dan mungkin dulu aku nggak ada mikirin itu karena aku nggak ada ujian dalam hidup yang membuat aku berpikir untuk kayak gitu. Makanya ketika ujiannya itu udah lewat, disitulah aku tahu salah satu hikmah dari ujian. Dan mungkin yang lagi duduk sekarang di sini bersama kita mungkin lagi ada dalam fase Allah lagi uji gitu. Dan ternyata ujian itu nggak selamanya bikin kita itu jadi sedih harusnya. Jadi ketika ujian itu sudah berakhir, disitulah kita baru tahu betapa banyak hikmah yang bisa kita ambil dari ujian itu. Itu pasti ada fasenya. Karena kan pasti kita sekarang ada di fase ini nih. Kita nginget-inget aja ujian kita yang kemarin. Oh iya dulu aku pernah diuji sama Allah kayak gini gitu. Tapi kan alhamdulillah ujiannya selesai juga. Walaupun mungkin sekarang Allah kasih lagi ujian lebih yang lain lagi gitu. Beda Semoga Allah jaga ya. Jadi secara konsep juga ujiannya beda naik lagi. Level, Jadi kalau aku mungkin gak ada proses seperti Irwan yang dikasih mimpi seperti apa gitu. Cuman aku pernah ada proses di mana aku ketakutan. Aku takut banget mati, aku takut banget kayak aku ngerasanya kok hidup gue kayak gak lama lagi ya gitu. Sempat waktu itu kayak gitu beberapa tahun yang lalu. Dan aku nangis juga sama dia pulang umroh gitu. Aku takut banget ya gitu. Aduh dosa aku banyak banget nih, aku harus gimana, aku bawa apa, panik sendiri. Dan setelah itu kendor lagi, hilang lagi. Biasa, itu manusiawi. Nah itulah nih, nih orang bebel banget gitu kan. Sampai akhirnya Allah kasih ujian yang cukup besar banget buat aku. Dan di situ ya mudah-mudahan ya dari situ adalah turning point di mana oke, aku udah waktunya aku belajar untuk istiqomah. Bukan belajar untuk ya minimal sholat atau minimal apalagi. Udah harus fase berikutnya nih. Jadi kayak ada next journey-nya yang harus kita lewatin gitu ya. Iya. Nah, ya makanya cerita orang mendapatkan hidayah tuh kayaknya beda-beda. Dan kalau semakin kita dengar tuh semakin kayak aku bersyukur aku nggak pernah, karena aku ngelihat dia, bener-bener ngelihat dia di depan mata aku gitu, bener-bener dia sampai sujud itu tuh cekugukan yang bener-bener, aku kan takut juga, ini kenapa gitu sampai panik kayak gini. Juga ya pasti, Masya Allah. Semoga Allah jaga ya. Amin. Jadi memang katanya kalau kita sudah cinta sama Allah, bahkan ujian dari Allah tuh kita anggap sebagai surat cinta. Masya itu karena Allah. kecintaan kita sama Allah. Jadi ketika dapat ujian kita anggap ini surat cinta dari Allah. Malah kalau kita nggak diuji kita bingung. Ya Allah surat cintanya mana? Betul. Malah kita pertanyakan. Tanpa meminta ujian ya. Nah kayak ayo ya Allah sayangi aku lagi yuk, sayangi aku lagi yuk. Dan kan gitu. Masya Allah juga ya ketika kita diberikan tanda dari Allah gitu ya. Sebuah mimpi, sebuah kejadian. Dan sebagai orang yang bertakwa kita jadi cepat nangkepnya gitu ya. Betul. Dan ini ternyata tidak dimiliki oleh banyak orang.
hanya orang-orang tertentu yang memang hatinya dibukakan oleh Allah gitu ya. Betul. Untuk menjemput tanda, untuk menjemput hidayah. Dan semoga semua yang ada di sini termasuk Irwansyah maupun juga Zaskia menjadi bagian dari kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah. Dan mereka berdua ini titik temunya sama ya, karena kematian. Makanya akhirnya jadi benar-benar oke, sekarang harus sudah mulai istiqomah. Bukan lagi mau belajar sholat tapi istiqomahkan sholat ya. Ditambah lagi Masya Allah. Betul. Dan ini menjadi pelecut dari beliau berdua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Baik, Irwansyah dan Zaskia. Tadi Zaskia sempat sedikit kasih bocoran katanya. Yang membuat dia hijrah itu adalah salah satunya adalah ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Pastikan itu butuh saling support ya. Betul. Bersama pasangan. Kasih dong tips ke yang di sini mungkin yang sudah punya pasangan atau baru mau punya pasangan. Gimana caranya atau tipsnya untuk saling menguatkan sesama. Kayaknya banyak yang pasangan. Lebih senior ya. Tapi kan kita dapat nasihat bukan hanya dari yang lebih senior. Tapi mungkin dari yang lebih muda kita bisa dapat nasihat. Betul. Membangun sebuah support system. Yes, gimana coba Irwansyah dan Zaskia. Oke. Kalau kita tuh kalau sama Zaskia gitu ya, kita harus bisa main cantik kalau kayak gitu-gitunya gitu. Karena kan gini, kita sama-sama belajar, tapi kan kita juga manusia, iman kita itu kan naik turun kan. Yes. Jadi nggak lempeng, nggak naik terus gitu kan. Betul. Ada saatnya naik kencang. Bener nggak? Naik turun nggak? Pasti. Bener ya? Kan ya? Benar. Di saat ada yang turun, ya kita kan tugas kita untuk bisa bikin itu naik ataupun ya stabil, tapi nggak bikin marah gitu loh. Kadang kan gini loh, kok kamu sekarang nggak sholat? Oh, kok kamu sekarang kalau jalan nggak bilang sama aku, bla bla bla. Kayak gitu kan sebenarnya bikin gimana ya? Kadang nyebelin juga gitu ya. Kan iman lagi rendah, terus lagi nggak enak, terus tiba-tiba kayak gituin, itu kan makin ada yang ngerasa risih juga mungkin ya. Memancing keributan juga kan. Betul. Ibaratnya kayak, ini orang apa sih maksudnya gitu kan. Gitu. Jadi kita harus bisa main cantik, harus tahu gitu momennya. Oh dia kenapa ya, kayaknya lagi ini nih, lagi agak slow nih ininya gitu kan. Ada lupa segala macam. Nah itu kita, dan memang tugas kita kan untuk ngingetin kan. Nah jadi aku ngingetin yang, sayang mau sholat tahajud enggak gitu kayak katanya gitu. Jadi bukannya tahajud gini. Iya. Bukan bentuk perintah tapi ajakan. Ajakan gitu. Mau enggak, kalau enggak aku duluan ya misalnya kayak gitu. Nah, kan dia juga enggak enak hati kan. Nah ya udah deh. Ya masa dia sendiri gitu ya. Lagi males ya udah deh. Itu antara sama sambil ngantuk juga sadar-sadar ya udah deh yuk sholat gitu ya Masya Allah. Kalau Zaskia sendiri gimana? Ya aku banyak belajar dari suamiku sih, beliau Masya Allah, tabarakallah. Jadi Irwan tuh banyak banget kalau misalnya dia ngerasa kayaknya aku harus agak diingetin nih. Nanti dia bisa tuh yang ngaji di depan aku, sengaja digede-gedein. Itu kayak sindiran halus ya. Kodenya ada aja ya. Iya, aku padahal aku udah tahu ini modus nih gitu, pasti kayak ngingetin, tapi gimana ya atas pertolongan Allah ya gitu. Alhamdulillah hatinya masih dilembutin, itu kayak ada rasa malu. Oh ya udah deh gitu. Kayaknya aku malu deh kok suamiku bisa istiqomah kok aku kendor gitu. Jadi Irwan itu banyak ngingetin dengan cara mencontohkan. Karena dan itu ilmu yang menurut aku penting banget untuk kita aplikasikan bukan hanya ke pasangan kita, tapi ke teman, ke sahabat, keluarga, bahkan ke orang tua sekalipun gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak perlu negur seseorang atau kita pengen ada perubahan dari seseorang itu tuh dari lisan kita, tapi cukup dari apa yang kita perilaku kita, apa yang kita contohkan. Dengan sendiri Allah kok yang akan menggerakkan hati orang tersebut gitu. Kita contohin, terus kita doain, semoga Allah lembutkan hatinya, semoga Allah buka. Dan it happens, itu sering banget kejadian. Aku kadang-kadang udah 1 kali, 2 kali, 3 kali, malu juga nih gitu kan. Terus ya udah, baru dilakuin. Yes, benar. Artinya kita butuh teladan sebenarnya seperti itu ya. Teladan yang bisa mengajak kita. Kadang kan kalau kita disuruh-suruh suka jengkel kan. Gimana Irwan mau menambahkan tadi? Dan main cantik kan ya. Main cantik, intinya MC ya. MC ya, main cantik ya. Bisa. Ini juga menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang cowok juga. Bagaimana menjadi seorang pemimpin rumah tangga ya. Kan qawam ya kalau laki-laki itu. Ini seperti juga
pola main cantik kalian harus tiru dari sosok Irwansyah. Itu harus itu. Betul. Harus paham. Jadi saling ini ya, saling tahu momennya kapan nih. Dong. Jangan paksaan tapi bentuknya adalah mencontohkan dan ajakan. Masya Allah. Bahkan kalau lagi di alam bawah sadar lagi tidur lebih bagus kayaknya ya. Oke, Kak Sabil mau nanya lagi? Ini menjadi satu yang tadi kita sudah sampaikan di awal. Banyak sekali yang pada penasaran dengan pasangan Irwansyah dan juga Zaskia Sungkar. Bagaimana untuk bisa menjaga rumah tangga selalu tampil harmonis sampai saat ini. Biar tetap istiqomah gitu ya. Biar tetap istiqomah di jalannya Allah. Ada nggak sih tips lainnya yang mungkin kalau orang bilang menjaga rumah tangga adalah komunikasi. Ya kan? Ada mungkin tips lainnya yang bisa menjadi inspirasi buat teman yang ada di sini. Tadi kan udah hijrah nih. Setelah hijrah istiqomahnya gimana nih? Nah, itu dia. Istiqomahnya sebenarnya sih lingkungan sih ya. Berpengaruh banget ya. Iya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh banget buat kita, buat keluarga kita gitu. Jadi maksudnya aku bukannya nyuruh ninggalin lingkungan yang gak baik juga gitu. Maksudnya itu kan juga yang lingkungan yang gak baik itu kan juga tugas kita juga untuk memperbaiki. Tapi kira-kira kita tuh udah kuat belum untuk memperbaiki lingkungan yang kurang sehat itu gitu kan. Ya kan? Jadi kalau memang kita belum mampu ya kita jauhin dulu gitu. Nah kita harus kumpul sama lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik itu tuh gini loh. Kalau kita lupa kita bakal diingetin sama dia. Kita pasti diingetin. Ayo jangan ngomongin orang. Gitu kan ya. Gitu. Terus kalau kita lagi inget pasti mereka support kita. Itu pasti support. Jadi kayak ibaratnya, oh ini lagi sholat. Ini dia akan ikut sholat. Dia akan ikut kajian gitu. Ibaratnya dia akan support gitu. Dan di saat kita lagi sedih, dia akan membuat kita tenang. Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, katanya jika kita memilih teman, pilihlah teman yang ketika memandang wajahnya, itu mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu jadi ya, itu tuh bener banget ya, Masya Allah ya. Benar. Ibu googling ya? Abis settingannya habis dirubah Pak di sini tadi Pak. Tiba-tiba gitu. keluar. Dia tiba-tiba bisa. Rasulullah bersabda lah. Gak ada Pak, kosong. Emang settingannya lagi pas ini Pak. Berapa hadis ingat udah? Masya Allah. Ribu udah. Amin, Allahumma sholli ala Muhammad. Dari Kia mungkin ada yang mau ditambahin bagaimana untuk tetap beristiqomah? Ya salah satunya memang lingkungan itu penting banget ya. Yang pertama guru, kita harus punya guru. Kan guru-guru kita Masya Allah ya banyak banget yang gak pernah terus mau mengingatkan kita, gak kenal lelah, kajian sana sini. Dan itu ya kita sebagai murid setidaknya kita ya mengorbankan waktu juga untuk mau datang ke kajian. Itu penting, kita harus punya guru, kita harus punya dan kita harus punya ilmunya gitu. Kita harus mau belajar. Ini aku ngomong untuk diri aku sendiri ya, semoga Allah jaga dengan istiqomahan. Amin. Ada hadisnya lagi tuh Pak. Ada hadisnya lagi, mau kasih lagi Pak. Kamu settingannya lagi bener nih Pak. Masya Allah, tabarakallah. Kita mau dengar sharing story aja. Enggak, ini ada kaitannya sama yang disampaikan oleh Zaskia. Zaskia bilang kan tadi datang hadir ke kajian bla-bla segala macam. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Katanya di akhirat nanti kita akan dikumpulkan sama orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita sayangi. Maka sayangilah dan cintai orang-orang yang soleh. Guru-guru kita. Kenapa? Karena insya Allah beliau-beliau ini masuk surga. Jadi ketika kita di dunia sayangi, cintai guru-guru kita yang insya Allah soleh dan solehah. Katanya begitu. Masya Allah, enak ya kajian sama Mama Dede gini ya. Kita tosu sama Mama Dede semuanya ada. Masya Allah, oke. Tapi pastikan setiap kita lagi istiqomah, ujiannya juga banyak nih. Ujian yang paling berat tuh dari dalam sendiri-sendiri atau malah dari lingkungan luar. Kalau saya sih ujian. Maaf Pak, ke sini Pak. Ujian terberat buat aku hawa nafsu aku sendiri. Masya Allah. Maksudnya diri kita sendiri gitu. Memerangi diri sendiri ya. Kadang kan memerangin selama ini kita banyak nyalahin ini godaan setan, ini godaan setan. Tapi kadang-kadang di bulan puasa pun kita setannya kita sendiri. Gak bisa nahan hawa nafsu kita sendiri gitu kan. Hawa nafsu kepo, hawa nafsu pengen tahu aja urusan orang lah apa segala macam
dari hal kecil sampai yang besar gitu. Dan aku rasa ini adalah ujian terberat untuk istiqomah. Jadi makanya gimana caranya melatih diri kita, melatih jiwa kita, yaitu tadi kita harus sering-sering belajar, harus sering-sering kumpul dengan orang-orang soleh dan soleha yang dimana kita tahu, oh kelemahan kita ini adalah ketika kita ini nggak ada support system. Jadi kalau misalnya kita dekat dengan orang-orang soleh kan mereka itu kan orang-orang soleh tuh nggak ada kan mikirin urusan duniawi kita gitu. Mau dia siapa, backgroundnya apa, urusannya apa, urusannya cuma urusan akhirat. Gimana caranya kita saling mengingatkan dalam kebaikan untuk urusan akhirat kita bersama. Itu yang harus dicari dan ketika dapet keep. Kalau punya teman yang saleh yang seperti itu, yang gak peduli sama urusan duniawi kita, yang mikirin urusan akhirat kita, deketin. Karena mungkin kita akan sering ngerasa baper ya gitu, karena ya emang lu gak tahu siapa gue gitu. Mungkin akan ada fase-fase yang dimana kalau gak mikirin gue ada kesibukan lain apa segala macem. Pasti akan ada fase-fase itu, tapi balik lagi kalau niat kita tulus, ikhlas karena kita pengen mengharapkan ridho dari Allah, dan minta terus gitu pertolongan sama Allah, insya Allah pelan-pelan kita dengan sendirinya akan masuk gitu loh ke lingkungan orang-orang yang memang gak akan pernah bosen gitu loh. Kalau ngelihat kita udah kayak ini agak belok-belok dikit nih diingetin lagi. Itu penting banget karena aku ngerasa akunya yang masih sangat lemah dan aku butuh support. Nah yang pusingnya itu kalau misalnya kita ngerasa kita lemah, tapi kita gak punya support system yang bagus. Makanya aku bersyukur punya suami juga yang alhamdulillah insya Allah selalu ngingetin. Ketika bersahabat, sahabat-sahabat juga selalu ngingetin. Adik deh, Shirin tuh Masya Allah banget kan. Kalau akunya udah misalnya dia ngerasa kayaknya ini udah harus agak diingetin nih. Diingetin gitu. Masya Allah, support system is kunci ya. Betul. Nah ini balik lagi ke lingkungan ya. Ya lingkungan itu penting banget. Betul, lingkungan ya. Itu penting banget. Jadi artinya lingkungan itu kalau kita memang lagi tenggelam, dia bisa ngebantu kita buat diangkat. Lagi lagi melenceng ke kanan, balikin lagi ke kiri. Karena teman yang baik itu yang saling mengingatkan ya, bukan hanya ngediemin aja ya. Betul, Masya Allah. Dan Rasulullah bersabda apa? Nanti Bapak itulah. Ada lagi nih. Lagi, mau lagi. Nanti ya di belakang ya. Masya Allah.